di bagan saya, pemain siapa-siapa, saya berdiskusi sama dengan tim pelatih saya. Dan juga saya kan punya link, punya teman-teman tim pelatih. Bagaimana si ini gimana. Bagus kalau dia nyampaikan bagus, ya kita sampaikan manajemen. Nah, inilah yang saya rasakan, inilah momen yang tepat. Apalagi saya termasuk sekarang orang yang memutuskan pemain. Ya, saya kan belum lomba memainkan putra daerah. Kita bakat kita luar biasa. Tinggal kita tidak berani, itu aja. Saya harus membantu tugas ini. Bagaimanapun berat, ini saya lakukan. Tidak provinsi saya. Teka-teki mengenai siapa yang akan menjadi juru taktik Semen Padang FC akhirnya terjawab sudah. Sesuai yang diprediksi banyak pihak, Welian Syah, mantan pemain Semen Padang yang juga asisten Eduardo Almeida pada musim kompetisi yang lalu, ditunjuk manajemen untuk menukangi tim Kabau-Sirah 1 tahun ke depan. Lama menjadi bagian tim kepelatihan Semen Padang serta telah paham betul seluk-beluk tim ini membuat beberapa alasan di balik penunjukan dirinya. Namun, berbagai pro kontra berkembang di lapisan masyarakat Sumatera Barat, khususnya fans setia SPFC semacam The Commerce dan Spartak. Terlebih lagi, penunjukan dirinya terkesan sedikit telat jika dibandingkan dengan tim-tim lainnya yang sama-sama berjuang di Liga 2. Berikut petikan wawancara Coach Welian Syah bersama reporter Minang 1, Rivo Septian. Pertama, saya mengucap terima kasih banyak atas kepercayaan manajemen terhadap saya. Ya kan? Ini pekerjaan saya. Ya. Saya sebagai pelatih Semen Padang. Ya. Pengabdian selama ini di Semen Padang, inilah momen yang tepat. Ya. Kesempatan yang diberi manajemen ini kan sangat sulit. Karena kita kerja profesional, apapun tantangan itu harus kita hadapi. Mungkin ini yang perlu kita gelarkan. Sejak dulu kan sebetulnya pelatih kepala Semen Padang kan Coach Edu. Kebetulan masa pandemi ini tugas itu Coach Edu lebih diambil alih sama saya. Jadi saat waktu berlalu, ya kan, manajemen Semen Padang telah memberi kepercayaan kepada saya. Siapa-siapa sih pemain yang harus dipertahankan? Di tanda kutip kan sudah ada gambaran. Kalau seandainya Liga 2 tidak pemain asing, mungkin ini jatuhnya mungkin sementara ke rumah saya, bukan tanggung jawabnya. Maka kalau masalah pemain yang dipertahankan itu adalah masukan juga dari semua pelatih. Kami kan punya tim. Saya rakum, itulah pemain yang bertahan. Permasalahan yang di selama ini mungkin permasalahannya kan pembentukan pelatih kan cukup terlambat. Tapi secara realnya sennya udah diberikan kepada kami. Tinggal dia mungkin menjabarkan siapa sih pelatih kepala, mungkin menunggu momen. Ya, tapi secara garis besarnya beban ini udah dikasihkan ke pundak kami sebagai tim pelatih. Termasuk pemain-pemain yang kita pertahankan siapa-siapa. Itu manajemen telah menyampaikan sama saya. Itu adalah real kami tim pelatih yang menentukan. Manajemen semua kan kita kan punya link sendiri. Manajemen juga punya link untuk pemain. Manajemen sampaikan gimana pemain ini. Mungkin sementara saya masukkan suatu list saya di bagan saya, pemain siapa-siapa, saya berdiskusi sama dengan tim pelatih saya. Dan juga saya kan punya link, punya teman-teman tim pelatih. Bagaimana si ini gimana. Bagus kalau dia nyampaikan bagus, ya kita sampaikan manajemen. Ini pemain yang harus Bapak kejar. Karena pemain kami menentukan, tapi kalau negosiasi bukan kami menentukan. Itu haknya manajemen. Tapi realnya komunikasi kami tetap berjalan dengan baik. Yang menentukan pemain adalah tim pelatih. Walaupun kami belum ada petunjukan, dengan tugas sudah diberikan, apalagi kami kan karyawan Semen Padang. Berarti sebelumnya Om sudah mengetahui berarti ya, bahwasanya nanti memang bakal ditunjuk menjadi pelatih kepala berarti ya? Sebelumnya kan tugas ini kan diberikan ke kami, tapi penunjukan itu kan memang agak terlambat sih. Ya. Tapi kan gambaran yang ditugaskan Coach Edu tidak ada, walaupun tetap juga komunikasi dengan Coach Edu, tapi kepercayaan ini diberikan pelatih yang ada saat ini. Karena kerja tim,
Berarti kan orang yang bisa kerja sama saya. Ya, jadi manajemen memberikan penuh mas ya. Siapa bagian pelatih, bagannya. Jadi saya sampaikan manajemen tolong ini, ya. Karena bagaimanapun kita harus kerja saling dukung mendukung. Ingin sukses kita saling kerja sama. Mungkin banyak sih antara pemain-pemain yang pelatih lain, tapi yang lebih realnya saya ingin pemain yang bisa kerja sama dan juga termasuk juga mantan pemain. Oke, ini untuk pemain lokal. Kami kan selalu memantau ada turnamen-turnamen. Dan juga sinergi ini manajemen ya menginginkan pemain terbaik yang dari Sumbar. Ini langsung kami tanggap. Ya, respon sangat baik ya. Apalagi kita tahu sendiri pemain lokal kita banyak potensi. Kita lihat Genta usia muda belia, tapi dia luar biasa. Ya, ini kan suatu ada peluang. Berarti kan di Sumatera Barat ini punya pemain bakat yang luar biasa. Ngapain kita nggak manfaatkan? Ya, manajemen memberi respon kami tangkap langsung. Dan berapa pemain belum puasa kami ngadakan seleksi. Ya, terjaringlah ada 4 atau 5 pemain sekarang yang terbaik. Karena kami nggak mungkin juga karena kita pemain kita udah termasuk yang udah banyak juga kita kontrak dan kita mungkin mudah-mudahan ini tetap berjalan dengan baik. Mudah-mudahan pemain putra kita terlalu banyak juga sekarang. Dan kutip memang mudah banyak juga sekarang. Ya kan? Ini mudah-mudahan manajemen setuju pemain ini kita akan ikat dengan waktu dekat. Maka saya rasakan di zaman saya itu kan hampir mayoritas kan? Oh mayoritas. 70%. Mayoritas. 60% yang main. Belum lagi pemain yang lain. Inilah yang saya rasakan. Inilah momen yang tepat. Apalagi saya termasuk sekarang orang yang memutuskan pemain. Ya, saya kan belum lomba memainkan putra daerah. Kita bakat kita luar biasa. Tinggal kita tidak berani itu aja. Tinggal kita nggak berani mengeremen ini kadang-kadang. tidak percaya. Ya kalau mencari kesempatan ada jalan. Itu kan akan mudah anak lahir semua. Ini kesempatan ini sangat perlu. Inilah kita berikan kesempatan dan kepercayaan pemain. Mudah-mudahan ya bisa berkembang dengan baik. Tapi kita kan itu kan perlu waktu. Iya benar. Gak mungkin kita cara instan kan? Kalau saya mungkin pertama saya lihat luar biasa pemain profesional. Saya menyampaikan itu karena saya melihat kondisi anak bagus. Jadi saya nggak terlalu proud di bawah. Saya lihat itu anak-anak enjoy, menikmati. Berarti dia kan latihan virtual yang kita jalani dinikmati dengan baik, ya, dijalan dengan baik. Dia tahu ini adalah tugas, kewajibannya. Ya ini yang bikin saya agak bikin senang. Dan saya lihat semua antusias luar biasa. Tidak pernah mengeluh. Padahal kita kemarin latihan Sabtu itu sangat tinggi. Yang saya sampaikan, kalau bicara target, manajemen pasti memberi target yang terbaik. Apalagi sekarang kita belaga di Liga 2. Pasti dia ingin tempat Semen Padang ini kita tahu sendiri historinya panjang, tim yang selalu bermain di Liga 1 pasti manajemen target ini, apalagi harapan masyarakat Sumbar dan fan ya, dia menginginkan Semen Padang ini berada di Liga 1. Inilah tugas berat yang saya emban, tapi momen ini harus saya ambil ya, karena Semen Padang itu banyak memberikan kepada saya. Semua saya dapat dari Semen Padang. Hampir 34 lebih kurang saya bersama Semen Padang. Semua saya dapat Semen Padang. Inilah kado spesial akan diberikan Semen Padang. Tapi dengan mohon dukungan dari manajemen, pemain, pelatih, masyarakat yang selalu berharap, fan yang selalu berharap. Saya yakin percaya. Ya, penunjukan saya mungkin saya rasakan, saya tahu tanda kutip. Ya,
tapi ini adalah pekerjaan saya. Saya harus membantu tugas ini. Bagaimanapun berat, ini saya lakukan. Ini profesi saya. Jadi dan sekali lagi, saya mohon masyarakat support saya. Fans Semen Padang yang ada, orang Minang kita tahu, dimanapun orang Minang, semua ada di daerah mana. Saya mau dukungan. Inilah momen saya, ya. Hampir lebih 3 saya sampaikan 3 tahun, dan tahun besok saya mengakhiri pensiun dan memberikan keadaan terbaik Semen Padang. Tapi tanda kutip, tanpa disupport, ya, tanpa supportan sangat secara baik, materi, moral, itu saya harapkan semua. Mudah-mudahan niat kita bersama ini, Semen Padang kembali ke tempatnya. Ya, kita tahu sendiri kan, tapi dan tanda kutip sekarang kita belum ada grupnya. Ya, seandainya kita satu grup, ini suatu pertarungan yang sangat sengit yang luar biasa. Semua putar-putar daerah Sumatera Barat. Ya, pelatih dari si Japri Sastra, Mil Maizar, itu pelatih beken yang sudah punya nama. Wiliansa belum ada apa-apanya. Tapi ingat, ini semua motivasi lain dari Wiliansa. Ya, pembuktian diri Pak Wiliansa. Kita sama-sama teman, ya. Kalau masalah prediksi skor kita, tapi taktikal dan taktik itu bisa kita prediksi dengan baik. Dan kita kan udah sama-sama saling kerja, ya. Tapi yang menentukan itu adalah menarik 2 kali 45. Sangat menarik sekali pertemuan 3 ini. Karena saya udah Semen Padang temu Sriwijaya ini ngeri ya. Ngeri, karena saya pernah kerja untuk beliau. Mas JS, Jepri, yang mungkin saya perlu sampaikan, ya kan? JS, Nimaizar, kan awalnya dari Semen Padang, proses dari Semen Padang. Sekarang Wiliansa proses dari Semen Padang, Nimaizar, Jepri Asra udah pelatih top level. Tersebut itu pertarungan Semen Padang ya. Semen Padang, mantan Semen Padang sama pelatih Semen Padang dan mantan anak didik lah, melawan guru bahasanya begitu. Tapi kan anak didik punya motivasi lain mengalahkan guru. Pelatih itu kan punya filosofi sendiri, ya kan? Mungkin kalau saya filosofinya, ya kita harus kerja keras, ya tanggung jawab. Mungkin bisa aja saya filosofi ini, tapi kita lakukan ini kan perlu kita menghayati ke pemain, pasti secara memaksakan tidak. Iya, itu yang saya sampaikan. Kita lihat bagaimanapun pelatih itu punya filosofi, karakternya pasti begitu. Yang mau kerja keras, tanggung jawab. Mungkin ini akan sama pemain nanti sama saya kan. Apa yang kita lakukan itu, ya gitulah yang kita latih tiap hari. Pasti karakter itu sedikit pasti tertuang kepada pemain. Ya kan, pemain itu kan ada punya karakter masing-masing. Ya siapa yang kita lihat begini kan, semua pemain bola itu nggak mungkin bisa kayak semua. Ya karena tugas saya sebagai orang breaker, siapa yang ada kayak ini kita punya Manda, mungkin bisa lakukan, punya Fahri, mungkin saya sampai ke dia. Tapi yang namanya filosofi sepak bola itu tiap pelatih punya karakter, itu karakter loh, tidak bisa dirubah. Edu Junior akan datang. Saya lihat itu berada pemain Aldino mungkin, Aldino. Ya pemain pengalaman, kita butuh pengalaman. Ada Mario, badannya hampir kayak Edu. Ya, Mas Ripo boleh tengok dia latihan badannya. Apalagi pemuda sekarang ada Rocky, Polo, itu luar biasa. Lihat Adriano yang pemain Inter Milan, dia pakai kaki left, ya kiri, kuat bukan main. Mudah-mudahan apa yang Mas Ripo inginan ini, masyarakat Sumbar inginnya, mudah-mudahan datang Edu Junior, yang selama ini menjadi permasalahan di tim kita. Ya, semua orang menyampaikan, mudah-mudahan ini. Saya dapat komen dari siapa nomor 32, dapat komen dari teman-teman media, fan-fan, ya, pemain muda yang bagus. Mungkin saya lihat perkembangan ini, 2 pemain ini jadi panutan di tim. Pemain senior yang mengayomi dan punya pengalaman dan punya latihan yang luar biasa. Ya mudah-mudahan
keserasian beliau ini sangat bagus untuk tim kita. Karena 4 di belakang itu paling vital. Semestrinya, komunikasinya itu harus berjalan dengan baik. Ya, apalagi Om basicnya pemain belakang ya. Iya, mudah-mudahan ya Dedi bisa mengayami tugas yang sangat berat ini. Ya, kalau saya mungkin feeling saya sangat cocok. Sangat cocok ya. Ya, tambah lagi ada pemain muda-muda kita nanti. Ada Wopi di sana, ada Amar. Kalau si Fadil nggak lulus nanti, sekarang kan lagi lulus dia katanya. Tapi kan masih ada Potokir. Nah, itu pemain muda bagus juga. Ya, ya kita banyak lah. Kalau pemain senior udah klop, tambah lagi muda udah. Yoga bisa center back juga, pemain muda yang bagus lagi, putra daerah kita loh. Ada sih rencananya, tapi ini belum ada putus. Ya mudah-mudahan ini Ya, oke. Mana tim-tim lain kan sudah pada sibuk. Ya, mudah-mudahan oke ini dalam bulan ini juga. Tapi mungkin akhir-akhir Juni. Ini udah ada sinyal, tapi keputusannya belum. Nanti kalau ada keputusan saya sampaikan. Tapi ini sangat baik. Ya. Karena kita tahu sendiri, Mas Bang Lipo, di Padang kan susah mencari lawan. Ya. Nah, kalau ada ini kan peluang kita ingin coba tim kita, ya kan? Karena kompetisi ini kan nanti kan cukup lumayan, permainannya kan lumayan agak lama sedikit. Kalau seandainya kita berharap liga ini 2 wilayah itu kan akan lebih bagus lagi. Saya berharap begitu. Jam terbang mainnya banyak, kesempatan banyak, maka kita maafkan pemain kita ini yang ada. Besok kita kebetulan manajer kita mau datang, ya kita melihat pemain muda, yang saya sampaikan, pemain muda ini coba beri masukan sama saya. Ya, memang saya memutuskan, tapi turun masukan sama-sama, ya karena nanti yang Mas Lipo inginan jangan salah saya nanti. Ada pemain yang bagus nggak saya pilih, kan mata saya mungkin, ya kan, nggak sendiri. Jadi kalau bisa dari masukan dari Pak Haji Suatman misalkan, legend kita, siapa-siapa mantan-mantan, karena kalau kita lihat bersama, kena lebih bagus, ya kan? Maka saya bilang nanti coba lihat, kasih input siapa pemain yang pantas, pemain muda. Karena nanti kita salah kan apa Ripo bilang tadi, ya kan? Dia main bagus, ya. Tapi kalau kita sama-sama mau lihat, ya mata sama-sama, kita dudukkan sama-sama, mungkin kan kebersamaan ini yang sangat perlu. Di Semen Padang kan filosofinya kekeluargaan itu yang apa? Maka ini saya lakukan sesuai dengan manajemen ingin pemain putra daerah, ini saya tanggap langsung, saya adakan seleksi, dan inilah terpilih ada 5 atau 6 pemain. Dan mudah-mudahan 6 pemain ini kita lihat bersama bagus, kan bertambah lagi putra daerah. Tapi saya ingatkan, ini kan butuh waktu. Jangan kita menilai 1 tahun, 2 tahun, dia tidak berkembang, harus long time, waktu yang panjang, ya kan? Pemain muda ini kan butuh. Kadang-kadang kita salahnya 1 tahun dia nggak berprestasi, kita bilang gagal.